يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استجنانك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان استجنانك والهوى نادانا والهوى نادانا لما سار المركب نساني ساروي دمعي ما سكاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا قبلتي بيت الله صابر علاني يوما لك زائر يا طورا هل تراني نادرا. Aduh, kita masuk di part 3. Cuman satu bab ya. Kita tamatkan aja sama Badu. Tanamkan keyakinan bahwa setiap sujud kita adalah bukti cinta kita kepada Allah. Karena Allah itu Al-Wadud. Tanamkan tuh. Ini udah perkara sholat. Baik itu fardu maupun sunnah. Dan bagian dari perjalanan menuju ridhonya itu sholat. Sholat itu mikrajul mu'minin ya. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim secara umum. Sholat terbagi menjadi 2 jenis. Kira-kira apa jenis pertamanya? Ada sholat yang wajib nggak boleh dilanggar dan ada sholat sunnah. Ya. Nah, sholat wajib biasa disebut apa? Sholat fardu. Banyak yang tahu, anu ngingetin dulu nih supaya nyambung kajinya. Sholat fardu dikerjakan sehari 5 kali sehari pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hukum sholat fardu wajib. Sekali lagi wajib, sekali lagi wajib. Ini yang dong, enggak. Ya, wajib ya. Barang siapa meninggalkan sholat ini akan mendapat dosa dari Allah, bahkan disengaja sampai sekian waktu kafir antum. Betul? Betul ya. Ngeri juga ya? Iya ngeri lah. Wajib tuh, jangan sampai tinggal. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Pertanyaannya, nih ikhwan ya, baik yang mengerti agama atau tidak mengerti agama, interaksi. Ya, interaksi. Ya. Tujuan sholat sunnah itu apa? Jawab. Menyempurnakan sholat fardu. Karena manusia sering lupa, lalai. Jangan kemana-mana. Itu fikihnya, udah paham? Tujuan diadakannya sholat sunnah menyempurnakan sholat wajib. Paham? Karena kita punya lalai dan lupa. Kalau terasa sholatnya itu ada bisikan gak sempurna, walaupun itu dari setan, lakukan sholat sunnah. Ada juga ilmunya sholat sunnah itu. Makanya sholat sunnah kalau nggak dilakukan nggak dosa. Tapi kalau ingin sempurna sholat antum, karena prinsip sholat wajib itu penting, lakukan sesempurna mungkin. Gimana sholat itu supaya sempurna? Lakukan sholat sunnah.
sholat sunnah nggak perlu kaji. Ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat tahajul masjid, ya. Udah ada paham ya? Jadi sholat sunnah tujuannya menyempurnakan ibadah wajib. Hukumnya sunnah, apabila mengerjakan mendapat pahala, tidak mengerjakan mendapat dosa, gitu kan? Udah banyak yang tahu. Nah, pembahas tentang sholat, kalau kita mau membahas lebih dalam, penting ya, karena tujuan kita hidup itu. Ternyata ada waktu-waktu yang dilarang, khususnya di sholat sunnah. Kalau sholat wajib sudah ditentukan waktunya. Kalau sholat sunnah kan nggak ditentukan waktunya, maka ada waktu yang dilarang. Udah tahu? Pertanyaannya, Iwan Aris, Iwan Rusdi, Iwan yang lainnya, tahu nggak yang dilarang? 3 waktu itu. Waktu yang terlarang ada 3 untuk mengerjakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak. Yaitu 1, la yusmahu, parin ya yusmahu lakum bil qaumi bi ai amalin ba'dal salatil fajri hatta tulus samsi. Tidak boleh mengerjakan setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Jadi kalau sholat duha harus ada matahari. Paham? Nanti antum dianggap sama orang Jepang, Pak. Sujud ke matahari. Karena apa? Karena matahari pas berada di kiblat. Sampai pertama itu kapan waktunya? Sholat sunnah yang nggak boleh dilakukan. Setelah subuh hingga terbit matahari, jangan sholat sunnah. Udah tahu ya? Kedua, perhatiin. La yusmahu bidalika fi waktu zawali, waktu zawali, wahwal waktul qoribu min waktil juhri, mepet di dekat zuhur. Udah dekat di zuhur nih, nggak boleh sholat sunnah. Paham? Tidak boleh pada waktu jawal. Jawal itu waktu yang mepet dekat dengan zuhur, sholat sunnah. Paham ya? Yang ketiga, la yumkinul amalu ba'dal asri hatta qurubis samsi. Sama itu matahari jatuhnya di garisnya di garis kiblat. Tidak boleh mengerjakan sholat asar hingga matahari terbenam. Sholat sunnah tidak boleh. 3, paham? Pertama apa? Sholat setelah subuh hingga matahari terbit, sholat sunnah. Yang kedua, waktu mepet di zuhur, bergeser tuh dari pas tengah ke arah kiblat, ya matahari itu. Antum nggak menyembah matahari, bro. Sudah itu tidak boleh setelah asar hingga matahari terbenam. Ada matahari, paham? Dong, kalau nggak ada hari mendung boleh dong. Tidak boleh. Ilmuilah. Mendung itu talang, bukan nggak ada. Sampai ya. Nah. Namun ini ilmunya. Ada namunnya nih, kata Nabi. 3 waktu terlarang ini bisa dibatalkan, boleh dilakukan kalau ada mukarin. Tahu mukarin? Mukarin tahu? Kalau ada berbarengan di waktu itu, 3 tempat itu berbarengan. Contoh, waktu sholat asar ada orang meninggal. Ya, ada meninggal. Ya, sholat asar. Meninggal dunia berarti kita diperbolehkan untuk sholat, namanya sholat jenazah. Paham ya? Lakukan, nggak apa-apa. Oh, kalau tahu ilmunya nggak boleh nih sholat jenazah, geser waktunya karena ini ada aturan. Nggak bisa begitu. Ya,
lakukan sholat jenazah. Atau setelah subuh, waktu subuh masuk masjid, antum belum batal wudhu, boleh dilakukan, diperbolehkan melakukan sholat tahiyat masjid, paham? Itu subuh. Sampai Pak? Nggak perlu dibahas lagi. Ada 3 waktu yang perlu antum perhatikan. Tapi boleh dilakukan. Pertama kalau ada jenazah biasa. Begitu juga di subuh. Begitu juga di zuhur. Mepet itu. Ya? Udah paham ya? Itu fikih loh. Sholat 5 waktu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dengan tegas ya. Allah sampaikan, paling tegas disampaikan oleh Allah. Ya, khususnya ya kewajibannya yang wajib ada di An-Nisa ayat 103, dibaca Ikhwan. Tegas tuh. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang bukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tentukan waktunya kan, tegas kan, dijelaskan. Nggak ada di Quran sampai detail. Ruku sujud ya nggak ada Pak, karena itu ada mazhab. Ya, betul ya. Ada waktu-waktu yang disesuaikan dengan tradisi setempat, maka nggak dijelaskan secara firman. Tapi disitulah pentingnya ada Rasul. Ya. Nah sekarang yang tegasnya bahwa sholat itu bisa menghilangkan perbuatan maksiat. Yakin? Bisa menghilangkan perbuatan keji munkar, yakin? Yang tegasnya di Al-Quran Al-Ankabut ayat 45 baca. Sudah sadar ini. Al-Ankabut ayat 45. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada pertanyaan. Sholat rajin, maksiat jalan. Ya. Udah tahu ilmunya, apa sebab? Seharusnya kalau sholatnya bagus, dia nggak akan buat maksiat. Tapi banyak dilakukan. Sholat rajin, mabuk rajin. Nah, ya.
betul, melanggar syariat banyak. Nah, kenapa? Ilmunya apa? Karena nggak sabar, betul kan? Nggak sabar, dengan taat itu nggak sabar, iya kan? Nah, jadi kuncinya sebagai umat Islam kita wajib menjalankan sholat, sudah jelas. Karena diantara keuntungannya juga mencegah kita berbuat keji, maksiat, pasti kurang. Yakin nggak tuh? Begini, kewajiban itu kan 5 waktunya, jangan langgar ya. Harus dijalankan walaupun kita dalam kondisi apapun juga. Maka harus paham ilmu kodok. Gini Pak, kodok itu betul ada sejarahnya Pak. Pangkal sejarah kodok sholat itu sunnah. Menjadi tidak wajib karena sudah tergeser waktunya. Waktu kan nggak bisa balik lagi. Ya, itu kuncinya. Jadi kalau antum di tol, di awal dikodok dulu Pak, ke depan katanya. Zuhur nanti kan kita di tol, itu dosa. Nggak boleh. Berarti antum sudah memprediksi ke depan. Karena di tol kenyataannya pom bensin juga bisa sholat, bisa berhenti, betul kan? Hati-hati, jangan dilanggar tuh. Yang duduk pernah praktekin kayak gitu Kak? Pernah kan? Ya, ada ulama keren dikodok nggak, dia nggak sholat, diam aja. Ternyata di depannya buang air dia sholat, nggak ada yang tahu aja. Itu gampang. Udah jangan ikuti, jangan berdebat deh. Gitu aja lakuin. Ya. Kodok banget. Nanti ilmunya kacau nih. Sejarahnya ada kodok, nanti dijelasin. Ya. Gini nih. Ada hal-hal yang mampu menggugurkan kewajiban dalam menjalankan sholat. Yang menggugurkan kewajiban apa Pak? Laki-laki perempuan ada tuh, nggak boleh sholat. Pertama perempuan, haid, nifas, nggak boleh sholat. Laki-laki kena juga Pak haid, kena juga nifas, gimana nih kajinya? Tahu haidnya laki-laki? Gilo, hilang akal, mabok, itu sama haid. Mabok hukumnya haram kan gilo Pak. Sholat haram, sholat nggak boleh mabok. Itu haidnya laki-laki. Duduk. Itu laki-laki Pak. Sudah itu, yang kedua, nifas permanen namanya. Murtad. Allah nggak ada. Murtad, nggak boleh sholat. Sampai dia tobat. Paham? Ada dilakukan, nggak ada di sini di langit. Kesel kan dong, dilawan Tuhan. Murtad tuh. Nggak yakin Tuhan itu ada monitor kita. Ya sholat diamin aja nggak apa-apa, dia udah murtad kok. Keras nggak kaji itu? Keras tapi bener kan? Bener kan? Nah kalau nggak sholat, kacau juga. Keluar dari Islam itu, kan gitu. Berarti kita nggak apa-apa kalau udah keluar dari Islam kan? Nggak sholat. Itu 2 tuh. Bagaimana jika kita terlambat saat menjalankan sholat? Nih ilmunya nih. Naikin dulu ya fikihnya. Terlalu kuat sih kita ke perkara-perkara rohani. Makanya keren ilmu fikih itu. Khususnya 5 waktu nih ya. Terlambat kita sholat 5 waktu. Banyak faktor sebab tertidur, sibuk, terhalang. Ada hadisnya Pak. Mesti gimana? Tertidur dulu. Karena kita melakukan aktivitas, ya, apa aja aktivitasnya, sampai kita tertidur, apa yang harus dilakukan kalau sudah terlambat waktunya? Sholat itu kan hukumnya wajib, kita pahami dulu. Ya, nggak boleh tergeser waktunya juga dan memiliki waktu yang masing-masing yang tepat. Misalnya sholat subuh, ini banyak nih yang dilanggar. Dimulai dari fajar hingga menjelang terbit matahari kan waktunya. Sangat mungkinlah orang sekarang bisa telat, terlewat waktu sholat subuh itu karena berbagai hal. Misalnya ketiduran,
karena kesibukan kerja capek nih, ya. Rasulullah bersabda, nih hadisnya sahih nih. Ya. Banyak yang nggak tahu nih. Mungkin ulama keren aja yang tahu nih. Man nasi sholata awfatahu bisababi naumihi fakafaratuhu an yu'adiyaha idza tadakaraha. Ya. Hadis riwayat Muslim, banyak perawi sahih. Matan ndak antum geser. Barang siapa yang lupa sholat, apa aja nih, subuh, asar, ada sebab lain, terlewat karena tertidur, maka kafarahnya kata Nabi adalah dikerjakan ketika ingat, walaupun waktunya sudah bergeser. Jadi gini, subuh ini berlaku, tidak berlaku dengan waktu yang tadi. Subuh sampai terbit matahari kan nggak boleh sholat, ya. Tapi kalau ini beda aturannya. Pas kita ingat kita sudah terang, kita sholat subuh. Syaratnya tertidurnya tidak disengaja. Paham nggak? Zuhur begitu juga, tertidur kita. Tahu-tahu udah masuk asar. Pas kita bangun ingat, langsung segera kita wudhu, sholat zuhur. Paham nggak? Makanya diamin aja kalau orang sholat atuh gitu. Diamin aja. Kita kata Allah ada ilmunya kan. Anu menjawab nih. Ada hadisnya. Langsung pas ingat sholat. Sampai karena tertidur itu bisa juga Allah yang melupakannya. Duduk gak? Ini terjadi dalam hadis riwayatnya juga. Tunjukin nanti riwayatnya. Maka seorang terlewat sholat karena tertidur, maka ia harus segera mengerjakan. Harus segera, tidak ada tunda waktu. Tinggalkan yang lain. Pas antum jago, sadar, langsung sholat dan tertinggal tadi. Paham? Paham ya? Itu gunanya fikih, pahaminya. Langsung kerjakannya pas antum terbangun. Namun hal ini hanya berlaku jika kita tak sengaja, tahu gak? Atau memang tertidur pula sehingga tidak mendengar azan, tidak mendengar bel kalau kita pakai bel, tidak berdosa jika segera melaksanakan sholat tersebut. Itu kata Nabi. Allah juga begitu. Nabi tentunya dari Allah kan. Berbeda bro, berbeda. Jika kita memang dengan sengaja, misalnya begadang. Nah, ketika sudah mendengar azan subuh, tetapi malah jatuh, latih banaden lalok sih. Di jagoan jo bininya, iko ndak terjadi sih kok dilangi kok. Dah jago dah, ada yang begadang tadi malam ngantuk. Waduh, ayolah on orang tuh mah. Kane berang pula bininya. Ndak terjadi di siko pak. Lu ngingekan kok. Alah mendengar ajan di jagoan di bininya kane berang pula. Itu dosa besar. Duduk gak? Diuji tuh sama Allah tuh nanti tuh. Aduh sih masalah tuh. Alhasil bila terbangun kesiangan bukan karena disengaja, wajib langsung tunaikan sholat tuh. Paham? Patut diingat bahwa sebaik-baiknya waktu sholat adalah tetap dilakukan di awal waktu. Tolong ingat itu. Allah mah sayang nggak ada toleransi. Nah ya, karenanya ada sejarahnya nih kejadian sampai sholat qada nih. Pahami fikihnya gini sejarahnya. Asal muasal dari sholat qada terkait dengan itu. Terkait kita telat sholat. Sehari semalam umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nggak boleh tergeser waktunya kan? Itu prinsip. Ya. Dimulai dari subuh hingga isya. Dan semua sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Namun jika lupa atau ketiduran maka wajib untuk melaksanakan sholat qada. Atau mengganti sholat yang sudah terlewat. Sholat qada normalnya tidak wajib. Duduk. Sholat qada normalnya tidak wajib. Tapi ingat sejarahnya.
Normalnya secara fikih tidak wajib, secara fikih, ilmu fikih, ya. Karena apa? Timing waktunya sudah lewat. Betul? Waktunya sudah lewat, maka tidak wajib. Misalnya anak SD, anak SMP pulang sekolah jam 2 siang, pas datang ke rumah sore, normalnya sudah salah dia. Kan harusnya datang jam 2, tapi nongol jam 4. Betul kan? Kayak gitulah. Nggak ada gunanya kita pikirkan itu karena sudah selesai. Waktu 2 nggak bisa digeser lagi dari 4 menjadi 2 gitu kan. Nah kira-kira gitu. Padahal sholat itu berwaktu. Ingat, sholat itu berwaktu. Karena Nabi Muhammad pernah qadha dan ada riwayat hadisnya sahih, akhirnya Rasulullah menjadikan sholat qadha tidak menjadi sebuah yang salah. Itu dulu bahasanya. Ya. Nabi Muhammad luar biasa, Pak. Ilmunya yang harus kita ikuti. Didesain oleh Allah. Tubuh itu Nabi Muhammad didesain maksum. Tidak boleh salah. Tidak boleh lupa. Tidak boleh tertidur. Udah didesain tuh sama Allah. Itu yang namanya maksum. Paham? Paham ya? Nah, mestinya qadha itu gimana? Gini, Rasulullah waktu itu ngantuk. Mintalah kepada muadzinnya. Siapa itu? Bilal. Sejarahnya gitu. Untuk dibangunkan pas sholat subuh. Begitu sejarahnya. Bilal menyanggupi permintaan Rasulullah itu. Nah, bapak misalnya takut telat subuh. Minta tolong sama bini. Dek, bangunkan udah yo. Takut udah telat, udah latih bana. Bini nyanggupi. Sebaiknya kalau kadi langgat jangan disanggupi bini. Beko bini baru subuh karena kalase. Kemana kaji kok? Paham ya? Bilal menyanggupi. Kejarannya gitu. Permintaan Rasulullah. Sayangnya Allah desain lagi. Bilal tak kalau belum. Bener ini saya ini sejarahnya. Tertidur belum Bilal tuh. Tajago pulo di kala matahari laangi. Itulah siang. Lantas Rasulullah gimana? Enggak marah. Dia bilang tak kalau jo. Hei Bilal, buat sholat berjamaah. Itu fikih. Jadi apa-apa lah minta jagoan jo sia saja. Tapi nan meminta tolong tak kalau jo suluh berjamaah. Sampai Pak, baduo itu. Itu contoh Nabi. Dilakukan gini enggak? Kalau enggak ngerti sejarahnya, enggak dapat fikih kan? Antum share kok. Lu sampein ke umum loh. Wajib penuh menyampaikannya kok. Itu aturannya. Nah. Berkah dari dilupakannya Rasulullah. Berkahnya nih diambil. Itu kan didesain Allah tuh sengaja. Supaya dapat tarbiyah ke umat. Nanti tidak masum. Nanti agi lupo. Memberikan umat Islam mengetahui bila sholat qadha adalah menjadi harus. Harus. Nah harus ini berarti wajib. Sampai? Nah berkahnya Nabi didesain untuk jadi lupa. Diketahui kalau sholat qadha itu menjadi harus. Andaikan tidak terjadi kesalahan itu, maka qadha tidak wajib karena momennya sudah tetap natural, terlewat, betul kan? Logikanya kan gitu. Selain itu Rasulullah bukanlah sosok yang pelupa. Kenapa? Allah memberikan lupa. Sehebat-hebat orang mengasih tidak lupa, kalau Allah menghendaki terjadi. Betul kan? Itu sifatnya. Disinilah dapat hikmah, tahu nggak? Dengan konsep didesain Nabi lupa itu pada umat Islam, betul? Maka kejelekan itu ada hikmahnya, Pak. Diciptakan iblis ada hikmahnya, bencana ada hikmahnya.
Orang yang nggak datang ini dengan alasan itu ada hikmahnya? Ada Pak, jangan pikir aja itu. Allah yang tahu. Lupa yang Rasulullah alami menjadi contoh dalam membenahi kesalahan makhluk. Keren gak tuh? Baik dalam beribadah maupun kehidupan sosial. Kalau ada orang lupa melakukannya, pasti ada hikmah di balik itu. Jangan langsung salahin bro. Sampai antum dilupakan bawa HP, udah berangkat ini mau dapat, balik lagi ke rumah. Ada hikmahnya tuh. Pasti ada hikmahnya. Kalau lanjut antum bisa mati tuh. Paham gak tuh? Di delay pesawat. Dan mengarutu dulu. Alhamdulillah, ini maksud Allah apa nih? Itu yang berpikir spiritual bener. Tolong pakai itu. Ya. Kata Nabi, lan anna abadanan. Tahu? Lan ana abadanan, kata Nabi. Saya ini tidak pernah lupa. Nabi ngomong gitu ke Bilal. Kenapa Nabi nggak pernah lupa? Karena Nabi maksum. Duduk. Dijamin sama Allah nggak bisa berbuat salah, lupa, dosa. Tapi dengan kekuasaan Allah, Nabi dikala itu ada maksud hikmah supaya kita mengerti. Sengaja didesain oleh Allah pada saat itu aja lupa supaya orang tahu ketika beribadah pas lupa atau ada kesalahan secara sosial kita mengatasinya sudah tahu harus bagaimana. Duduk. Karenanya bila ingin mengetahui nilai dari sholat, kita tutup kaji. Tolong ya, jangan fokus pada formalitas dari sholat saja Pak. Datangi orang yang ahli mengajarinya. Bertolebul ilmi, jangan sok keren. Banyak kitab-kitab sholat khusyuk itu. Kalau hanya belajar otodidak, nggak nyambung rantai sanatnya nanti. Jangan hanya formalitas sholat itu, tetapi penting untuk menjaga bacaan dari sholat. Penting diilmui. Kata Allah, kalau ingin menikmati sholat dan yakin, ingin tahu follow tahu dari sholat itu, dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja. Yang penting benar bacaan takbir sampai salam harus dijaga betul. Ya, pahami itu, tanyakan ahlinya. Walaupun melaksanakan sholat akan menggugurkan kewajiban kepada sholat, tetapi bila sholat tidak terjaga maka tidak akan memperoleh apa-apa loh. Dapat capek aja sama dengan puasa. Sekali lagi, menggugurkan kewajibannya, formulasinya selesai secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Jadi salah juga nih. Makanya pelajari tentang sholat agar mendapat hikmahnya dari sholatnya. Maka yang terjadi apa? Baca dulu tilawah udzu. Ilmu nih. Gini, pelajari dulu sebelum sholat. Renungkan dulu. Kemudian pahami kenapa takdirnya begini. Udah tahu nggak? Ini belum urai nih. Mengangkat tangan setinggi bahu, ada yang sampai ke atas. Kenapa begitu? Kenapa tangan kanan menutup tangan kiri? Jawab. Hikmahnya ada. Kegunaannya untuk kita ada. Kenapa ruku begitu? Kenapa sujud begitu? Kenapa salam ke kanan dulu, kemudian ke kiri? Semua ada hikmahnya Pak. Jangan taklid. Apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat? Bagaimana saat kita baca Al-Fatihah? Kenapa dibaca itu di awal sholat? Kenapa wajib? Apa yang menjadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita setelah baca Al-Fatihah di sholat? Kemudian bila sholat dapat merubah hidup kita, dikerjakan dengan benar, tidak jauh dari berbuatan jelek, mengurangi. Harus paham itu. Kalau sholatnya seperti itu akan merubah hidup kita. Kalau benar, itu langsung Allah sampaikan demikian, lalu kerjakan dengan optimis. Sholat tunaikan, dirikan. Karenanya dalam Al-Ankabut kan tadi disebut, minas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji mungkar. Kata Allah, maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat bisa merubah hidupmu. Kan harus diilmui. Karenanya sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga cara Allah merubah hidup antum menjadi susah, menjadi benar, menjadi gampang. Ya, itu penting Pak. Ya, akan tetapi semua itu harus dilakukan dengan benar. Ada hikmah dari sholat. Dapat dirasakan karenanya keajaiban sholat. Keajaiban panjang juga nih. Dengerin dulu, tanggung. Dalam mengubah kemungkaran terletak pada hakikat sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu di Al-Ankabut Kadi 45 kan dijelaskan. Posisi sholat sebagai penolong. Jadikan supaya merubah. Niatkan sholat itu juga jadi penolong. Yang disebut isti'anah. Apa? Isti'anah, penolong. Saat ada masalah, sholat itu penolong, maka jangan tinggalkan. Yang berarti sholat yang benar, khusyuk, tidak berlebihan, akan bisa mengarahkan kita, tapi diilmui, menjauhi maksiat, benar tuh. Menyelesaikan rezeki, benar tuh. Menolong masalah, benar tuh. Sholat bukan sekedar ritual bro, tapi sholat jeda, berhenti sebentar. Masuk wilayah supaya kita tidak maksiat. Jeda atau interupsi, kalau rapat interupsi, betul kan? Jeda, wajib makanya jeda itu dari keburukan. 5 waktu itu nggak boleh buat dosa. Allahu Akbar, zuhur, asar, buat dosa langsung kena. Maka diem, sholat. Itu keajaiban tuh. Karena disuruh jeda, interupsi, berhenti dari keburukan. Lakukan yang diperintahkan. Di mana kita pada saat itu waktunya kita ngobrol dengan Allah. Itulah komunikasi walaupun antum gak mendengarnya. Iman itu. Itu saat antum ngobrol dengan Allah. Langsung dengan Allah. Begitu hebatnya manusia. Agar diberi kekuatan untuk kembali ke jalan yang benar. Sampai, nah, bahkan hal mubah yang dilakukan tanpa maksiat pun bernilai pahala. Karenanya, sekali lagi, andung sebagai pentaklim, andung ingatkan poin-poin penting dari sholat, andung simpulkan dari kaji ini sebagai penutup perbekalan kita untuk Ramadan, mencegah maksiat. Sholat yang sempurna, rukun syarat khusyuk jelas, mencegah pasti maksiat. Hilang maksiat, kurang, secara otomatis akan menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar walaupun dibisikin. Nggak mempan tuh korin tuh, ngambek tuh korin tuh, padahal stres tuh korin gitu. Membuat stres korin gampang ya, sholat, tahu ya benar ya, tahu rukun syarat khusyuk. Duduk, tadi udah dijelaskan semuanya, maka akan membuat stres si korin kembaran kita. Sholat juga solusi, paham? Solusi kan? Saat menghadapi masalah, Nabi Muhammad menyuruh kita bersabar dan sholat, karena sholat adalah solusi sejati dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari manusia. Solusi kita udah tahu, keseimbangan sholat, pahami? Ada keseimbangan, ya. Nih keseimbangan, sholat yang terlalu lama. Ingat, Bapak hidup enggak suruh ritual lama, sholat cuman paling lama 5 menit. Ini difirmankan, ini ada hadisnya. Sholat yang terlalu lama juga bisa merusak sholat dan Islam. Maksudnya, sholat berlebihan hingga mengabaikan hak lain, menimbulkan kesan buruk untuk orang lain. Lamo bana dan aden lah ditagi urangnya sholat lamo bana. Kesan buruk ada? Enggak boleh. Ala jalenan ikut sholat makmum tuh lah tua-tua. Sholatnya Al-Baqarah sampai tuntas Pak, mati orang di belakang tuh. Dia ingin meraso dirinya itu khusyuk. Enggak juga bisa begitu Pak. Penting untuk menjaga keseimbangan. Pahala dalam hal mubah. Melakukan hal mubah biasa. Mubah itu artinya biasa.
tanpa maksiat, tapi mubahnya tanpa maksiat, seperti bercanda, bersenang-senang dengan pasangan. Itu salah satu dari sholat yang tidak berkelebihan. Contohnya apa Pak? Bini dari Isya sampai subuh, sampai tahajud, sampai itu laku, indah meladeni suaminya, tidak bersenang suaminya, rusak. Berang tuh malaikat tuh. Jadi bagaimana sholat bisa merubah perbuatan mungkar? Menyadarkan sholat nandung nih. Ada waktu untuk berbicara dengan Allah, waktunya ditentukan, jangan berlebihan, mencari rahmat dan ampunannya, sehingga kesadaran akan kebesarannya mencegah maksiat, menciptakan jeda saat sholat. Kita berhenti dari aktivitas duniawi di waktu sholat, termasuk godaan maksiat, berhenti kan? Dan kembali dengan kekuatan baru, mencari pertolongan. Sholat menjadi sarana memohon pertolongan Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah dan menjauhi kemungkaran. Intinya, sholat adalah intervensi ilahi dalam hidup antum, merubah hati, perilaku, menjauhkan dari keburukan, mendekatkan pada kebaikan. Jika dilakukan dengan benar, dengan khusyuk. Pentingnya sholat bagi setiap umat Islam, meskipun ia masih berbuat maksiat kepada Allah. Pentingnya nih. Aduh, ini nggak selesai-selesai nih, karena harus tuntas satu kali jalan. Gini, ini banyak yang salah persepsi nih ya. Antum nggak boleh mengutuk orang ya. Orang itu mabok, sholat ia juga, mabok ia juga, nggak boleh mengutuk itu. Ilmunya begini. Meskipun ia masih berbuat maksiat, tapi dia sholatnya bagus kepada Allah. Anggapannya keliru bahwa melakukan sholat tetapi masih melakukan dosa. Dipahami secara benar. Apa artinya sholat kalau masih melakukan kemungkaran? Renung ini. Salah besar Pak. Kata-kata itu salah besar. Kok gitu? Gini, sholat itu wajib. Sampai gak? Mungkar tidak mungkar urusan dia. Tapi kalau dia melakukan sholat, sholat itu wajib. Berarti dia juga berilmu. Duduk. Jangan dianggap jelek. Yang penting kita tidak melakukan kemungkaran, berarti ilmu sholat kita udah tinggi. Karena memakai sabar. Duduk. Sholat itu wajib. Dengan sholat antum sudah mengurangi kemungkaran karena antum tidak melawan ketentuan Allah. Betul? Itu aja yang nggak paham. Karena antum tidak melawan ketentuan Allah. Orang mau sholat artinya dia sudah menstatuskan diri sebagai hamba Allah walaupun berbuat maksiat. Betul? Dia buat maksiat, tapi dia sudah menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Hargai itu. Nah, bukan antum mendukung maksiat. Tolong ya, pahami dulu. Dia teken kontrak. Benar. Dia udah tekan kontrak kan, udah syahadat kan. Saya ini hambamu ya Allah, anta robi wa ana abduka, engkau robku dan aku hambamu. Itu udah tekan kontrak. Meskipun seorang melakukan kesalahan, melakukan maksiat, sholat tetap menjadi bukti bahwa manusia tetap menstatuskan dirinya sebagai hamba Allah. Soal salah, ya salah, tetap salah. Tapi kita hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan kita, udah keren. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah tempat salah dan dosa. Tambah tahu tuh, ya. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang kita untuk melakukan sholat. Udah keren kan? Walaupun dia melakukan dosa. Ya. Jadi jangan diperbandingkan itu. Dengan melakukan sholat ini menunjukkan bukti bahwa kita mempunyai kedudukan sebagai hambanya. Udah keren tuh. Sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi bro. Merupakan salah satu tiang agama, rukun Islam yang kedua setelah melakukan syahadat. Rasulullah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah sholat. Sampai sedetail ini beliau memberikan contoh melaksanaannya secara detail dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Ini semua menunjukkan pentingnya sholat dalam Islam. Betapa pentingnya ibadah sholat. Lalu bagaimana jika masih melakukan juga, mengulang lagi nih, perbuatan maksiat, kemungkaran, bahkan tindakan keji. Anda jangan salah. Harus paham, sholat itu wajib. Walaupun dia melakukan maksiat, dia udah ada ilmu, berarti wajib. Dengan antum sholat itu sudah mengurangi kemungkaran itu kalau antum paham. Karena tidak melawan ketentuan Allah.
Kan sesuai dengan firman Allah di Al-Ankabut tadi 45. Jadi yang jelas ada persamaan bahwa kita ini sesama hamba Allah yang mengakui kepada Allah adalah Tuhan kita. Dan keberkahan dari pengakuan itu adalah kelak kita akan mendapatkan apa Pak? Ingat Pak, sholat dia juga melakukan kejelekan dia juga. Makanya Nabi tahu itu ada syafaat. Duduk. Ada syafaat. Jadi jangan melegalitaskan kata antum nih boleh melakukan maksiat dengan sholat. Tapi kalau antum berbuat maksiat, sholat nggak boleh tinggal. Ada yang ngomong gini, ada ndak sholat deh. Deh apa? Rezeki ndak datang. Kalau sholat bahkan susah dan rezeki datang. Gila loh Pak. Buat maksiat saja harus sholat karena tugas kita adalah sholat. Karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Udah keren kan? Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu teori pribadinya. Berarti dia nggak sabar. Natural aja itu. Tapi kalau udah sholat udah keren kan? Jadi jangan tinggalkan walaupun antum maksiat. Karena ada janji Allah, maka ada Nabi memberikan syafaat. Itu tertera Pak di Quran. Sudah pasti kebenarannya jelas. Semoga kita mampu menghayati sholat, bacaan sholat, hingga kita benar-benar tidak selalu mengulangi perbuatan keji dan mungkar, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ibadah kita yang lebih naik lagi, ada perintah untuk menahan dari makan dan minum, akan lebih paham. Kalau sholat kita tidak sampai puncak pemahaman yang benar, maka yang tadi ibadah yang lebih ke atas lagi akan menjadi tidak benar. Sampai ya? Pak Ilu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.